Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dengan saya Adeng Lukmantara yang akan membahas sejarah peradaban Sunda dengan tuntas. Pada kesempatan kedua ini kita akan membahas tentang kapan sebenarnya peradaban Sunda klasik itu dimulai. Jadi ini sangat menarik sekali karena banyak yang belum membahasnya. Sebelum menginjak ke pembahasan inti, jadi kita harus mengetahui dulu perbedaan antara zaman prasejarah dengan zaman sejarah menurut ahli sejarah. Jadi yang disebut zaman sejarah atau perbedaan sejarah dengan prasejarah itu dibatasi oleh tulisan. Jadi suatu bangsa atau suatu masyarakat disebut memasuki era sejarah jika ada berita tertulis atau bukti tertulis dari masyarakat atau kerajaan tersebut. Dan kita juga mungkin harus tahu makna sederhana dari arti peradaban kalau dalam bahasa Inggrisnya civilization mungkin. Peradaban itu berasal dari kata adab. Adab itu norma atau aturan. Jadi biasanya dihubungkan dengan keteraturan dari suatu masyarakat atau suatu negara. Jadi peradaban biasanya dihubungkan dengan negara dan kebudayaannya. Makanya, jadi ketika orang berbicara tentang peradaban berarti sudah berbicara tentang keberadaan suatu negara dan hasil kebudayaannya dan karya-karyanya. Sekarang kembali lagi ke pertanyaan awal. Kapan sebenarnya peradaban Sunda itu dimulai? Nah, ini sangat menarik sekali. Menurut naskah Wangsakerta bahwa pada tahun 52 Saka atau tahun 130 Masehi itu di Tatar Sunda telah berdiri kerajaan Salakanegara yang didirikan oleh Prabu Dewa Warman I. Jadi di Tatar Sunda itu udah ada negara pada tahun 130 itu udah berdiri suatu negara yang didirikan oleh Prabu Dewa Warman I. Jadi kerajaan Salakanegara itu diperkirakan berada di Teluk Lada, Pandeglang sekarang. Sebenarnya sebelum Dewa Warman mendirikan suatu negara di daerah Pandeglang atau Teluk Lada sekarang atau daerah Polasari mungkin ya daerah sekitar Pandeglang itu sudah ada komunitas yang dipimpin oleh Aki Tirem. Nah, Aki Tirem itu mempunyai seorang anak wanita yang bernama Pohaci Larasati. Nah, nanti Pohaci Larasati menikah dengan Dewa Warman I. Karena Dewa Warman I itu dulunya itu seorang duta dari India, dia berpengalaman dalam suatu kenegaraan, jadi kemungkinan maka dia membuat dinasti baru di Salakanegara dengan dinasti Dewa Warman. Karena raja-raja Salakanegara kemudian bergelar Dewa Warman, jadi Dewa Warman 1, 2 sampai 8. Jadi kenapa tahun 130 Masehi itu menjadi titik awal peradaban Sunda? Karena di era Aki Tirem, di era sebelumnya itu belum ada yang mencatat. Nah, jadi Aki Tirem ke belakang berarti masih disebut zaman era prasejarah. Zaman sejarah dimulai Tatar Sunda itu, peradaban Tatar Sunda itu dimulai pada tahun 130 Masehi atau 52 Saka. Kerajaan Salakanegara itu diperintah oleh 10 raja. 8 raja laki-laki, 2 raja perempuan, ratu. Nah, raja pertama itu Dewa Warman I. Dia bergelar Prabu Dharmaloka Pala Aji Raksa Gapura Sagara. Jadi, tapi karena terlalu panjang, biasanya para sejarawan menulisnya Dewa Warman I. Sedangkan Pohaci Larasati atau Nyai Pohaci Larasati itu setelah menjadi prameswari dia bergelar Sang Dewi Dewani Rahayu. Jadi setelah tahun 130 Masehi itu di Tatar Sunda sudah ada kerajaan atau pemerintahan
kerajaan yang dipimpin oleh Dewa Warman I. Setelah Dewa Warman I itu kemudian anaknya menggantikannya yang bernama Dewa Warman II. Jadi kalau Dewa Warman I itu berkuasa dari tahun 130 sampai 168, jadi berkuasa selama 38 tahun. Kedua itu Prabu Dewa Warman II yang berkuasa dari 168 sampai 195. Terus raja ketiga itu Dewa Warman III yang berkuasa dari tahun 195 sampai 238 Masehi. Yang keempat itu Dewa Warman IV yang berkuasa dari 238 sampai 252 Masehi. Yang kelima Dewa Warman V yang berkuasa dari 252 sampai 276. Nah, yang keenam adalah wanita yang bernama Rani Mahesa Suramardini Warmandewi, merupakan istri dari Dewa Warman V yang berkuasa dari 276 sampai 289. Karena Dewa Warman V itu meninggal atau gugur pada perang dengan bajak laut di lautan. Nah, yang keenam adalah anaknya dari Dewa Warman V dan Rani Mahesa Suramardini yang bernama Dewa Warman VI yang berkuasa dari 289 sampai 308 Masehi. Nah, berikutnya adalah Dewa Warman VII yang berkuasa dari 308 sampai 340 Masehi. Nah, setelah itu diperintah oleh anaknya Dewa Warman VII, tetapi dia masih selama 8 tahun, yang bernama Rani Sepatika Nawa Warmandewi yang berkuasa dari tahun 340 sampai 348. Yang ke-10 adalah rajanya yang bernama Dewa Warman VIII yang berkuasa dari 348 sampai 362. Nah, Dewa Warman VIII itu dianggap merupakan raja terakhir dari Salakanegara, karena setelah itu kekuasaan diberikan kepada menantunya yang bernama Raja Dirajaguru Jayasingawarman yang memindahkan ibu kota dari Salakanegara ke Tarumanegara. Makanya setelah era Prabu Dewa Warman VIII, kerajaan berikutnya terkenal dengan nama Kerajaan Tarumanegara. Dewa Warman VIII itu dianggap merupakan penguasa terakhir. Jadi setelah itu ya memasuki era Tarumanegara. Dewa Warman VIII itu mempunyai beberapa anak. Yang pertama itu Dewi Minawati, ya merupakan anak pertama. Jadi dia menikah dengan Raja Diraja Jayasingawarman dan mendirikan kerajaan Tarumanegara karena memindahkan ibu kotanya. Kedua itu Aswawarman. Aswawarman itu merupakan nanti menjadi Raja Kutai Kartanegara. Dia menikah dengan putrinya Sangkudungga. Sangkudungga dari Kutai. Sebenarnya bukan di naskah Wangsakerta tidak disebut Kutai, tetapi Bakulapura. Jadi dia menikah dengan putri Kudungga di Bakulapura. Nah, dan dia mewarisi tahta Bakulapura tersebut atau Kutai Kartanegara. Kalau sekarang kan Kutai Kartanegara. Jadi berikutnya adalah raja-raja dinasti dari Warman, karena Mula Warman itu kemudian membuat suatu prasasti yang disebut dengan prasasti Kutai itu. Dia menyebut bahwa raja pertamanya itu adalah Aswawarman, meskipun Kudungga sendiri disebut sebagai kakeknya. Jadi yang pertama itu Kudungga, Aswawarman, Mula Warman. Tetapi dalam dinasti disebut raja pertama itu adalah Aswawarman. Dan kedua adalah Mula Warman yang membuat prasasti Kutai tersebut. Jadi menarik sebenarnya belajar tentang sejarah peradaban Sunda itu. Karena sejarah peradaban Sunda itu merupakan sejarah tertua di Nusantara. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.